Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Kita kedatangan Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Beliau Ibu Dante Rigmalia. Damang Ibu. Alhamdulillah. Ibu ini kebetulan alhamdulillah orang Bandung. Jadi saya sapa pakai sebagian bahasa Sunda ya. Ibu boleh diceritakan apa sih itu Komisi Nasional Disabilitas? Ya, baik, pertama mengucapkan terima kasih ya, kami sudah diundang ke Ansor ini ya untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki di sini untuk kami bisa sosialisasi. Pertama, Komisi Nasional Disabilitas adalah sebuah lembaga negara yang independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki mandat sesuai dengan undang-undang itu adalah memastikan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi kami lahir itu tanggal 1 Desember tahun 2021. Masih relatif ini ya. Untuk sebuah lembaga negara masih relatif baru. Ya, baru 15 bulan. 15 bulan. Oke. Ya, dan peraturan presiden yang membentuk kami itu ya melalui peraturan presiden ya kami dibentuk itu. Dan kami juga punya punya fungsi ya, 4 fungsi. Yang pertama melakukan penyusunan program Komisi Nasional Disabilitas dalam upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua melakukan pemantauan, monitoring ya, kemudian evaluasi, lalu advokasi terhadap upaya yang sama, tadi upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dan yang berikutnya adalah kerjasama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan berbagai pihak. Oke. Ibu, banyak masyarakat yang belum tahu kira-kira disabilitas itu meliputi apa saja sih, Bu? Iya, baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah siapapun juga mereka yang mengalami hambatan baik sensori, sensori itu ada penglihatan, ada pendengaran ya, kemudian hambatan fisik, hambatan intelektual atau kecerdasan, dan juga hambatan mental yang dalam jangka waktu yang lama mereka terhambat untuk berpartisipasi penuh sebagaimana warga negara lainnya ya berdasarkan kesamaan hak. Nah, jadi dari definisi yang diberikan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu, kemudian masing-masing hambatan seperti sensori itu ada buta ya, atau tunanetra. Betul. Tunanetra ini dikelompokkan banyak, diantaranya ada buta total yang tidak bisa melihat sama sekali, penuh ya itu. Dan ada low vision, dan ada kondisi-kondisi hambatan mata yang lainnya. Kemudian yang sensori lainnya adalah pendengaran. Di pendengaran itu mulai dari derajat tulinya berat, ada derajat sedang, jadi seperti saya derajatnya sedang, saya menggunakan alat bantu dengar di telinga kiri kanan. Kemudian ada yang ringan. Nah, lalu fisik itu kan ada yang tidak ada jarinya, tangannya cuma 1 atau 2, ada anggota gerak bagian bawah tidak ada. Nah, atau bagian-bagian lainnya itu fisik ya. Kalau intelektual ada yang disebut hambatan kecerdasan ya, kecerdasannya di bawah rata-rata, lambat belajar, ada hambatan disabilitas intelektual ringan, sedang, berat, ada yang seperti disebut Down syndrome. Dan ada yang disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini macam-macam. Ada yang psikososial, misalnya seperti ODGJ ya, atau schizophrenia bahasa psikologisnya. Kemudian ada anxiety, ada bipolar gitu. Nah, di dalam disabilitas mental juga
ada disabilitas perkembangan seperti autis, ADHD, learning disabilities, salah satunya disleksia. Jadi saya ini penyandang disabilitas ganda, tuli derajat sedang dan juga disleksia. Nah itu adalah kategori ragam disabilitasnya. Bingung saya banyak ternyata. Perlu belajar banyak. Ibu, kira-kira kondisi para penyandang disabilitas hari ini tuh keberadaannya gimana itu? Iya, tadi menanggapi dulu ya, aduh bingung gitu dengan banyaknya ragam disabilitas. Ya sebenarnya yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah pemahaman semua pihak terhadap kondisi kekhususan yang mereka miliki dan secara fleksibel memberikan dukungan. Jadi bersikap fleksibel, bersikap sensitif terhadap kebutuhan mereka, bersifat memiliki inovasi, kemudian kreatif ketika misalnya mendekati mereka. Itu sih sebenarnya kalau kita bingung dengan ragam ya. Nah, kondisi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini kalau berdasarkan penelitian dari Susenas tahun 2018 sampai 2020 itu mengatakan bahwa kondisi pendidikan penyandang disabilitas 30% lulusan SD. 30% lulusan SD. Iya. Selebihnya SMA. Yang 11% SMP, kurang dari 10% lulusan SMA, hanya 2,8% lulus perguruan tinggi. Jadi berapa persen? Banyaknya kemana? Tidak memiliki ijazah atau tidak sekolah banyaknya. Nah itu kondisi pendidikan. Kemudian kondisi kesehatan. Berdasarkan penelitian yang sama itu mengatakan bahwa kondisi kesehatan penyandang disabilitas jauh lebih buruk dari non-disabilitas. Kita menyebut penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas. Kalau yang bukan disabilitas adalah non-disabilitas atau bukan disabilitas. Karena orang seringkali salah ya. Kita aja yang normal katanya. Oh berarti penyandang disabilitas tidak normal. Kita aja yang sempurna katanya. Penyandang disabilitas berarti tidak sempurna. Padahal tidak seperti itu kan. Betul. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semua dengan kesempurnaan yang dimiliki masing-masing. Bahwa saya hambatan pendengaran, derajat sedang tulinya dengan disleksia, tapi sempurna Tuhan ciptakan gitu. Nah itu ya terminologi. Kita juga sedang mencoba bagaimana agar kondisi penyandang disabilitas ini bisa diakui gitu. Nah narasi-narasi seperti tadi sebenarnya kita harapkan bisa mulai dirubah gitu oleh masyarakat ketika mengatakan, kita aja ya yang normal gitu. Masa sih kalah gitu oleh yang tidak normal berarti kan? Artinya penilaiannya sudah stereotip ya? Nah gitu. Itu stigma ya. Stigma yang terbangun secara narasi terus menerus seperti seolah-olah kan bukan stigma. Padahal itu stigma. Belum lagi yang secara nyata. Ketika di sebuah keluarga suami istri menikah dan anaknya ternyata terlahir dengan disabilitas, keluarga dari suami mengatakan perasaan di kita nggak ada deh anak yang turunan seperti ini, keluarga istrinya juga seperti itu. Dan mereka ada beberapa keluarga yang menjadi bentrok gara-gara sikap dan tanggapan mertua masing-masing dan sampai mereka lah yang tadinya pindah di ruang mertua tinggalnya akhirnya mereka mandiri karena ngerasa kok tidak nyaman ya gitu. Itu dari dalam keluarga ya. Belum lagi ketika anaknya tumbuh, kemudian mereka gabung dengan keluarganya, kok anak kamu usianya sama ya, anak kita lahirnya kan sama gitu, sama-sama 3 tahun, kok belum bisa berdiri aja gitu, kok belum ngomong apa-apa ya gitu ya. Nah itu kan semacam stigma. Betul. Lalu kemudian ketika masuk sekolah, guru menolak dengan alasan, kami nggak tahu cara nanganinnya gitu. Atau dengan bahasa yang halus, aduh Bu, kayaknya kalau di sini kan belajarnya akademis Bu, nanti gini gitu. Kayaknya kasihan deh anak ibu. Gitu. Artinya kan itu stigma, menganggap disabilitas tidak akan mampu gitu. Betul. Ibu tadi menarik ini bahwa kondisi kesehatan dan kondisi pendidikan jauh di bawah rata-rata yang non disabilitas. Ya. Kira-kira faktornya apa itu Bu? Ya itu tadi pertama stigma ya, stigma terhadap penyandang disabilitas masih kuat ya. Stigma itu dimulai dari keluarga, kemudian masyarakat, kemudian lembaga-lembaga ya, lembaga pendidikan dan juga banyak pihak ya. Nah itu stigma itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah mereka tidak mendapatkan layanan misalnya untuk fasilitas kesehatan.
Nah, karena seringkali stigma ini mengakibatkan penyandang disabilitas disembunyikan oleh keluarganya. Bahkan masih ditemukan ada sebuah keluarga yang menyembunyikan anak disabilitasnya di dapur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena mereka takut diketahui oleh masyarakat tetangga. Akhirnya ketika ada petugas pendataan, mereka nggak mendatakan. Dianggap tidak ada. Ketika tidak terdata, secara otomatis segala sesuatu kan layanan itu berbasis data. Kita mau mengajukan BPJS Kesehatan, harus ada nomor NIK. Kalau misalnya tidak didata, bagaimana punya? Ketika mau masuk sekolah setting formal, itu juga sama. NIK kan untuk masuk ke dalam sistem Dapodik ya, yang secara nasional. Nah, kalau tidak, ya mereka tidak terdaftar. Betul. Nah, itu dari sisi aspek pendataan mereka tidak terdata dengan baik. Kemudian dari pemenuhan hak kesehatan juga mereka tidak mendapatkan. Akses pendidikan juga mereka masih sulit, tertinggal, sehingga ya mereka semakin jauh tertinggal dari non disabilitas, sehingga perlu upaya afirmasi gitu. Iya. Ibu, ketika hak-hak kesehatan, hak pendidikan belum terpenuhi, pendataan, apakah ini dari faktor keluarga, faktor masyarakat, atau malah faktor pemerintah? Iya, itu masih semua yang disebutkan itu masih ada gitu kontribusinya ya. Tadi bagaimana keluarga menolak, bagaimana masyarakat menolak, bagaimana lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan dukungan juga tidak memberikan dukungan gitu kan. Bagaimana juga keterjangkauan layanan dari pemerintah gitu kan kepada penyandang disabilitas yang faktanya secara statistik itu kan seperti itu dikatakan ya, bahwa penyandang disabilitas lulusan SD 30% gitu. Artinya memang masih belum terjangkau kan. Bagaimana penyandang disabilitas yang lulusan SD itu bisa dipastikan masuk SMP, lalu pastikan masuk SMA, pastikan masuk perguruan tinggi gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh bersama ya akan sulit gitu. Ya, jadi artinya kondisi ini harus ada solusi yang diberikan oleh semua pihak ya. Negara itu harus hadir. Ketika kita bicara negara itu siapa sih? Negara itu setiap individu yang ada di negara ini, termasuk saya gitu, Akang gitu, dan semua pemirsa itu adalah negara. Jadi artinya kita harus sama-sama bertanggung jawab ya. Termasuk kami melakukan penjangkauan ke organisasi kemasyarakatan, organisasi berbasis keagamaan untuk bisa mendorong pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kenapa penyandang disabilitas seringkali sulit kita temukan di ruang publik? Karena aksesibilitas nggak ada. Mau ke tempat ibadah juga mereka sulit. Untuk mendapatkan layanan peribadatan juga mereka sulit karena aksesibilitas fisiknya sulit juga diberikan. Nah, sehingga memang kita perlu bekerja sama semua pihak ya, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ya, betul. Dan juga pemerintahan, kemudian swasta. Jadi pentahelik itu harus bisa berkolaborasi mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oke, Ibu, tadi salah satu tugas KND itu adalah melakukan pemantauan. Ya. Kira-kira lembaga mana saja yang menjadi kewenangan KND untuk dipantau? Ya, mitra KND itu adalah 34 kementerian, seluruh kementerian berarti kan? Iya. Kemudian 27 lembaga, pemerintah provinsi itu ada 37 ya dengan pemekaran Papua ya, kan? Betul. Kemudian pemerintah kabupaten kota itu sekitar 570 kalau tidak salah ya dengan pemekaran Papua itu. Nah, itu adalah mitra KND ya, termasuk juga organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan seluruh pihak itu adalah mitra KND. Ya, kenapa kami katakan mitra? Karena KND tidak bisa melakukan ini sendirian ya. Jadi kami melakukan strategi, meskipun tugas kami adalah memantau. Pada tahun pertama kerja kami menganggap semua pihak belum paham tentang bagaimana pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas, belum tersosialisasikan Undang-Undang 8 tahun 2016. Itu kami berpikiran positif kepada semua pihak, sehingga yang kami lakukan adalah kami sosialisasi dulu kepada semua pihak bahwa ada KND, ada Undang-Undang 8 2016, penyandang disabilitas itu siapa, apa haknya, sesuai dengan tugas fungsi kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu di mana saja, sehingga kita dorong agar semua pihak
mau mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Demikian. KND terfokus pemenuhan haknya itu apakah di usia-usia produktif belajar atau di usia-usia usia kerja? Ya, yang namanya pemenuhan hak itu kan tentunya harus mulai dari hak untuk hidup. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 itu ada 22 hak penyandang disabilitas, mulai dari hak hidup, hak bebas dari stigma, hak pendidikan. Artinya semasa dia dalam kandungan dia punya hak untuk hidup. Nah, itu kami tentu harus mendukung. Ketika dia terdeteksi sebagai disabilitas, maka kita harus mendukungnya. Nah, hanya untuk bisa sampai jauh dulu gitu memenuhi haknya semasa dalam kandungan gitu ya, itu masih sesuatu hal yang harus kita diskusikan bersama, karena berbicara tentang pengembangan manusia individu kita tidak bisa sendirian. Jadi sebenarnya tri pusat pendidikan, atau saya lebih bisa mengatakan pengembangan individu itu ya, kata Ki Hajar Dewantara itu kan mengatakan bahwa keluarga, masyarakat, kemudian ya sekolah ya. Jadi itu seharusnya sekolah itu dalam artian juga pemerintah. Nah, itu harus menjadi pusat ya, pusat yang mendukung siapapun juga termasuk penyandang disabilitas. Artinya Kementerian Keagamaan itu harus terlibat. Bagaimana menyiapkan calon pengantin untuk punya perspektif ketika dia menikah, siapkah mereka dianugerahi seorang anak dengan disabilitas? Siapkah mereka jika tidak anaknya dengan disabilitas mendidik anaknya untuk bisa bergaul dengan baik dengan temannya yang disabilitas? Kemudian Kementerian anak perempuan gitu kan. Lalu semasa awal mereka pertumbuhan di dalam kehidupan rumah tangga itu ada keterlibatan gitu yang sama. Saat ini kan sudah ya melalui posyandu dan lain sebagainya, butuh penguatan agar lebih menyasar kepada penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas kan tidak nampak, cenderung tadi karena stigma disembunyikan. Oke. Bu, tadi bahwa negara itu harus hadir 24 jam di tengah-tengah kaum disabilitas. Ya. Nah, menurut Ibu hari ini negara sudah hadir maksimal, setengah hadir atau malah tidak hadir? Iya, salah satu bukti negara hadir sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi ya konvensi namanya UNCRPD ya, tentang CRPD itu Convention of the Right People with Disability, yang ini diratifikasi hampir banyak ya negara di dunia, dan negara ASEAN itu 10 negara ASEAN sudah meratifikasi termasuk Indonesia. Kemudian pengesahan UNCRPD itu tahun 2011 di Indonesia itu. Lalu setelah itu lahirnya Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, setelah itu berselang selama 5 tahun juga ya, mandat dari Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas salah satunya adalah negara perlu sebuah mekanisme pemantauan, upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Nah, maka lahirlah Komisi Nasional Disabilitas pada tahun 2021 melalui peraturan presiden ya, melalui Perpres. Nah, ini adalah bentuk dari negara hadir. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita semua berbagi peran gitu. Bahwa negara sudah membentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga pemantau yang mengevaluasi dan mengadvokasi, bukan implementator. Jadi artinya kami nggak bisa memberikan alat bantu. Yang akan memberikan alat bantu adalah kementerian lembaga yang berwenang untuk itu. Tapi kami akan mendorong kementerian lembaga tersebut untuk bisa mengoptimalkan peran fungsinya sudah sejauh mana gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bukti negara hadir, sehingga kehadiran KND ini dalam tahun pertama kita sudah menjangkau 23 provinsi. Ya, 1 tahun itu artinya kita sudah beraudiensi dengan pemerintah daerah tingkat 1 ya, provinsi, kabupaten kotanya sudah sangat banyak ya, karena kalau kita ke satu provinsi pasti ada beberapa kabupaten kota yang kita jangkau. Kita sudah ke perguruan tinggi sekitar 40 ya kurang, dan kita yang sudah ber-MOU, tapi perguruan tinggi yang kita datangi sudah lebih dari 100.
kita memohon dukungan kepada semua pihak untuk bisa mengarus utamakan isu disabilitas. Misalnya, perguruan tinggi punya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya pengabdian masyarakat. Kemudian melakukan riset. Literasi tentang disabilitas masih kurang. Maka kami meminta pada perguruan tinggi agar ada riset tentang disabilitas untuk menjadi literasi dan bahan kampanye untuk meyakinkan semua pihak bahwa penyandang disabilitas perlu didukung. Kemudian pengabdian masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan dukungan kepada masyarakat oleh perguruan tinggi gitu. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja seperti apa? Kami mendorong bagaimana undang-undang mengatakan harus ada unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan. Kami mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa memperkuat lembaga mereka dengan membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan agar bisa memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas yang dalam usia kerja gitu kan. Kemudian untuk yang usia pendidikan tentu kami akan berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan. Tentang kesehatan kami berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana peran fungsi Kementerian Kesehatan memberikan layanan terapi, sudah sejauh apa disediakan. Faktanya terapi mahal. Penyandang disabilitas tidak bisa datang ke kota, terapi-terapi ada di kota, mereka ada di desa gitu. Mereka punya hambatan mobilitas, mereka tidak punya uang gitu. Kita pecahkan bersama. Oke, Ibu, jika ditemukan di salah satu lembaga atau kementerian yang dalam fasilitas keberjalanannya tidak memenuhi hak-hak disabilitas, itu bisa didorong menggunakan mekanisme jalur hukum atau gimana itu? Iya, yang jelas kami memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi itu kan bisa berupa kami menemukan misalnya sebuah kementerian melakukan pelanggaran hak asasi manusia penyandang disabilitas gitu kan. Nah, dengan indikator seperti ini. Nah, kami bisa menuliskan rekomendasi. Rekomendasinya disampaikan ke? Iya, rekomendasinya ke stakeholder, ke berbagai pihak. Berbagai pihak. Namun laporan kami akan disampaikan setiap tahun kepada Presiden. Nah, yang paling penting dari laporan kami itu kan bagaimana menindaklanjuti ya kondisi-kondisi hasil pemantauan, kemudian untuk menjadi regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Oke, Ibu sebagai Ketua KMD yang punya tugas upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan pemantauan, kira-kira program unggulannya apa, Bu, dalam merealisasikan program? Iya, kalau dikatakan program unggulan itu mungkin isu isu prioritas. Jadi karena ada 22 hak ya, penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2016 itu memiliki 22 hak. Mulai dari hak hidup, hak bebas dari stigma, hak pendidikan, hak kesehatan, hak keagamaan, hak keolahragaan, kemudian hak yang lainnya sama dengan non-disabilitas. Untuk perempuan dengan disabilitas ada 4 hak tambahan. Untuk anak dengan disabilitas ada 7 hak spesifik tambahan. Nah, dari semua hak itu kemudian kami coba memilih 5 isu prioritas kami, yaitu isu hak pendataan, karena ketika tidak terdata itu sulit untuk bisa mendapatkan layanan karena selalu berbasis data kan. Kemudian hak kesehatan, hak pendidikan, kesejahteraan sosial dan juga pekerjaan. Nah, ini tahun pertama kami dan tahun kedua ini kami isu prioritas kami di sana, tetapi bukan berarti kami mengabaikan yang lainnya. Seperti misalnya contoh khusus di Kota Bandung misalnya. Bandung itu sudah bergerak kepada pemenuhan hak untuk pariwisata. Nah, maka kami pun diskusi dengan Dinas Pariwisata. Kebetulan dengan Kementerian Pariwisatanya kami sudah audiensi. Nah, bagaimana pariwisata bisa memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas? Apakah sebagai penikmat tempat wisata atau selaku pelaku usaha atau pemilik usaha? Nah, itu kan harus didorong sehingga nanti dalam semua aspek kehidupan penyandang disabilitas sama gitu, bisa memiliki hak, mau dia mau jadi penikmat saja gitu, mau jadi pelaku bisnisnya gitu, atau mau jadi apa gitu. Nah, itu kami sudah bicara kalau di Kota Bandung, diskusi dengan Dinas
pariwisata. Kemudian untuk daerah-daerah lain misalnya masih berbicara tentang pemenuhan hak kesehatan, ya lebih utamanya karena kita temukan misalnya kesehatannya sangat terpuruk misalnya gitu. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, namun semua hak kita coba dorong ya sesuai dengan potensi dan ada ruang masuk yang mana. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir. Boleh izin minum dulu ya? Boleh. Ini bersemangat sekali, Mbak. Pertanyaan terakhir, Ibu. Kira-kira hambatannya apa, Bu, dalam tadi fokus isu itu, Bu? Isu unggulan itu. Oke. Isu prioritas ya. Iya, karena tadi kita melihat ya bahwa penyandang disabilitas tingkat pendidikannya masih jauh lebih rendah daripada non-disabilitas, tingkat kesehatannya jauh lebih buruk daripada non-disabilitas. Ketika kesehatan lebih buruk, kemudian tidak baik, mengakibatkan mereka juga menjadi tidak bisa mendapatkan hak yang lain, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersekolah kan. Kemudian ketika misalnya hak pekerjaan, ketika mereka harus bekerja tetapi kenyataannya mereka sulit mendapatkan pekerjaan, padahal penyandang disabilitas itu bisa jadi seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarganya, bisa jadi seorang ayah yang memiliki anak istri yang harus dia hidupi gitu, sehingga ini menjadi isu yang sangat penting, memberikan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas termasuk kesehatan, pendataan dan juga pendidikan ya. Tadi itu kenapa kami memilih isu itu ya, dan agar semua orang atau semua pihak bisa terlibat lebih baik lagi memberikan hak kepada penyandang disabilitas. Misalnya sektor swasta ketika mereka memberikan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas itu harus berpikir ya, tidak selalu harus lulusan SMA atau S1 yang direkrut, tapi bagaimana juga yang tidak memiliki ijazah ya, ijazahnya hanya SD dan diberi kesempatan bekerja di perusahaannya dengan misalnya dijembatani dulu lah, diberikan semacam pelatihan, lalu setelah dilatih kemudian didampingi, ditempatkan sehingga penyandang disabilitas mungkin untuk bisa bekerja seperti itu. Oke, Ibu mohon closing statement untuk kelompok disabilitas, masyarakat dan pemerintah agar lebih ramah terhadap disabilitas. Iya, kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas akan membuat penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan juga belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kesempatan tidak diberikan atau kesempatan tertutup, maka penyandang disabilitas tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Sehingga kami Komisi Nasional Disabilitas mendorong agar semua pihak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, untuk diberikan akses pendidikan, diberikan pelatihan bekerja, diberikan hak dalam kesehatan dan hak-hak yang lainnya. Karena dengan memberikan kesempatan kepada mereka, insya Allah penyandang disabilitas ini juga akan menjadi bisa dan mereka akan menjadi mandiri, berkontribusi untuk dirinya, keluarganya, bahkan yang lebih luas bagi masyarakat dan negara. Oke, Ibu hatur nuhun. Demikian sahabat sekalian, diskusi ringan, singkat, namun penuh dengan informasi, penuh dengan sesuatu yang bisa jadi bekal kita untuk berkehidupan bersama-sama di masyarakat. Sekali lagi, Ibu hatur nuhun. Kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang tidak kalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.